Beberapa hari yang lalu saya posting di YouTube post, sekalian buat ngetes fitur community-nya YouTube karena saya udah mencapai 1000 subscriber. Saya posting tentang NVIDIA Jetson Nano. Kenapa saya beli ini? Karena sebetulnya Jetson Nano ini single board computer atau SBC yang banyak dipakai untuk, mereka menyebutnya ini sebagai otak robot ya, untuk artificial intelligence gitu. Dan kalau misalkan kita beli baru, harganya sekitar $90 lebih gitu. Jadi waktu saya pakai salah satu platform untuk jual beli barang bekas, saya lagi searching ternyata nemu ini gitu. Dan harganya waktu itu kurang lebih sama dengan harga Raspberry Pi yang keempat, yang 4 GB gitu. Dan 4 GB itu pada saat itu setahu saya spek Raspberry Pi yang paling tinggi gitu ya. Begitu saya udah beli yang NVIDIA Jetson Nano ini, tiba-tiba ini muncul, yaitu Raspberry Pi 4 yang versi 8 GB. Dan saya juga ada, itu lagi dipakai di sana, lagi di setting. Nah, tapi pengalaman saya dengan Raspberry Pi ini bukan yang pertama gitu ya. Saya memang senang single board computer, dan waktu Raspberry Pi pertama keluar tahun 2012, saya tahun 2013 kan baru datang ke Malaysia, itu udah punya yang versi pertama gitu, dan itu masih dipakai sama saya di luar sana sebagai server DHCP dan DNS untuk router di rumah gitu. Saya pernah cerita di vlog-vlog sebelumnya waktu saya buat Magic Mirror dengan face recognition, itu saya awalnya pakai Raspberry Pi 2, kemudian pakai webcam. Tapi waktu nge-capture gambar dari webcamnya itu, karena kita kan perlu nge-capture berapa frame per detik untuk mengenali wajahnya itu gitu kan. Nah, pakai Raspberry Pi itu nggak terlalu bagus performance-nya, malah lambat gitu, putus-putus. Makanya pada saat itu waktu itu saya memutuskan untuk pakai Intel Compute Stick gitu. Nah, Intel Compute Stick ini dari Intel, tapi prosesornya dia pakai Atom, dan RAM-nya waktu itu udah 2 GB gitu. Sedangkan Raspberry Pi 2 yang saya beli waktu itu RAM-nya baru 1 GB gitu. Jadi setelah yang kedua itu saya nggak pernah beli lagi Raspberry Pi lah, karena iterasinya nggak jauh beda gitu ya. Dan baru sekarang ini menarik lagi karena sekarang Raspberry Pi 4 ada yang 8 GB, dan potensi untuk penggunaannya sangat besar gitu ya. Nah, tapi Jetson Nano ini punya tempat khusus gitu, karena Jetson Nano ini dibanding dengan Raspberry Pi, apalagi kalau bisa dapat beli bekas gitu ya, RAM-nya cuma 4 GB, tapi GPU prosesornya itu dia pakai arsitektur NVIDIA Tegra yang Maxwell, itu 128 core. Makanya kalau kita mau pakai NVIDIA Jetson Nano untuk, misalkan untuk face recognition, ini jauh lebih powerful gitu. Makanya ini saya udah tes pakai TensorFlow Runtime, kemudian pakai ImageNet, jalanin sampel programnya udah jalan. Saya pakai webcam Logitech 922, tadi dicolok langsung ke Jetson Nano-nya, itu langsung jalan, nggak pakai driver apa-apa. Itu udah bisa mengenali objek gitu ya, walaupun masih banyak salah-salahnya. Nah, kenapa saya pending agak lama untuk bikin video ini? Karena awalnya saya cuma punya board Jetson Nano-nya aja, terus saya nunggu casingnya datang dari Cina. Habis itu karena waktu awal saya baru tahu kalau ternyata dia nggak ada WiFi modulnya langsung gitu ya. Jadi saya pakai WiFi USB, walaupun saya bisa compile drivernya dan jalan, tapi menurut saya performance-nya nggak terlalu bagus WiFi-nya, jadi agak lambat gitu. Makanya saya pesen juga WiFi modulnya dari Cina juga. Nah, jadi kalau WiFi modul yang bawaan ini dari Intel, dia sekaligus sama Bluetooth modul, jadi dia langsung keluar ada antenanya kayak gini. Ini juga beli sepaket sama antenanya, dan akhirnya jadi kayak gini bentuknya gitu. Jadi selain board, casing, WiFi baru bisa dipakai. Satu lagi yang kurang ternyata yang saya harusnya beli itu power adapter gitu. Jadi karena saya pikir kan bisa pakai USB, tapi kalau pakai USB itu kayaknya terbatas performance-nya atau CPU powernya di 5 watt aja gitu, nggak bisa naik 10 watt. Nah, jadi dia sediakan power lain di sini. Kalau kelihatan di fokus ya, ada power yang bisa pakai kayak apa yang bulat itu, sama dia bisa pakai USB. Tapi kalau yang USB ini nantinya performance CPU-nya cuma bisa di 5 watt, nggak bisa 10 watt. Kalau pakai power yang ini dia bisa 10 watt. Jadi sebetulnya saya mau buat video tentang ini, tapi karena lagi nunggu adaptornya, kemudian saya juga maunya langsung demo penggunaan aplikasinya secara real, bisa dipakai buat apa. Jadi tolong sabar dulu. Nah, jadinya untuk video kali ini saya nggak akan bahas tentang Jetson Nano dulu, tapi saya akan bahas yang lain, yaitu ilmu IT itu kan banyak ya, sedangkan kapasitas otak kita terbatas. Jadi harus belajar ilmu yang mana, terus bagaimana cara mempelajarinya. Halo Sobat Unik, kembali dengan saya Indra dari indragunawan.com. Nah, kalau misalnya kita lihat ilmu IT-nya sendiri kan luas banget ya. Ilmu IT itu dari mulai nginstal komputer, nginstal jaringan gitu, apalagi setting server, kemudian bahasa pemrograman gitu ya, bikin program gitu. Kemudian lagi sekarang ada cloud, itu banyak banget lagi. Tapi kalau kita pikirkan itu semua, kayaknya bisa-bisa kepala kita pecah kali gitu mikirinnya gitu. Kalau misalkan saya sih tipsnya coba belajar ilmu yang kita betul-betul pakai dulu gitu. Karena seperti saya misalkan saya sekarang walaupun sudah mengenal Kubernetes atau Docker gitu ya, tapi saya belum pernah buat infrastruktur untuk nginstal misalkan Kubernetes dari nol.
saya cuma bisa pakainya, tapi saya kalau disuruh setup cluster dengan Kubernetes, saya nggak akan bisa, karena kalau di kantor saya sekarang ada bagian SRE yang ngerjain gitu. Nah, sebetulnya gini juga, jadi kalau misalnya kita kerja di perusahaan IT yang udah semakin besar organisasinya, kerjaan kita di IT itu lebih spesifik gitu. Jadi, kalau misalkan dulu waktu saya kerja di perusahaan yang nggak terlalu gede gitu ya, saya seakan-akan ngerjain dari A sampai Z gitu. Waktu saya di perusahaan sebelumnya, ya harus nulis program juga, ya harus mikirin infrastruktur juga gitu di cloud-nya, kemudian harus mikirin security. Tapi kalau misalnya di perusahaan atau organisasi yang lebih besar, itu biasanya udah ada sendiri-sendiri gitu. Jadinya kerjaan kita lebih spesifik dan kita akan lebih fokus ke bidang kerja kita sendiri gitu. Nah, tapi bagaimana cara saya mempelajari ilmu-ilmu IT ini gitu ya. Nah, saya mau cerita pengalaman saya gimana saya belajar ilmu IT ini dan ilmu apa dulu yang saya pelajari awal gitu sampai dengan seperti sekarang. Saya mengenal komputer pertama kali itu adalah waktu zaman SD akhir ya, mungkin kelas 6, hampir SMP. Nah, pada saat itu om saya baru selesai kuliah, kemudian komputer bekas dipakai kuliah itu dikasih ke saya di Sukabumi gitu. Nah pakai komputernya masih jadul banget lah, Intel 286, nyalain komputernya masih pakai disket. Waktu itu saya dapat upgrade waktu saya udah mulai SMP. Nah, mulai SMP itu saya mulai punya komputer yang pakai hard disk. Jadi kendala saya pertama pada saat itu adalah saya sering banget kan gitu ngopi-ngopi dulu pakai disket ya, ngopi disket dari temen, akhirnya komputer saya kena virus gitu. Nah, kena virus sampai sistem operasinya rusak gitu ya. Kalau rusak kayak gitu, berarti kan saya harus bawa lagi ke toko komputer, nginstal ulang itu kan nggak gratis dulu, bayar gitu. Nah, jadi karena kepaksa gitu, daripada saya harus ngabisin uang jajan saya buat bayar ke toko komputer nginstal ulang, akhirnya saya belajar nginstal ulang komputer saya sendiri dulu gitu. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita punya komputer atau punya laptop di rumah, jadi paling nggak kita harus bisa manage barang kita sendiri deh gitu. Masa nginstal ulang buat komputer sendiri aja nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ilmu yang saya pelajari di pertama kali itu adalah gimana caranya nginstal ulang gitu, kemudian gimana caranya konfigurasi sistem operasi, nginstal driver, kemudian mungkin sekarang nggak perlu repot semacam itu ya, karena sekarang kalau misalnya mau reset atau nginstal ulang Windows cuma tinggal masuk ke menu reset aja udah langsung jadi gitu ya. Nah, jadi dulu kita harus tahu gimana cara bikin bootable media, mau itu pakai disket, mau pakai CD, atau sekarang mau pakai USB gitu ya. Kemudian kita harus tahu gimana cara masuk ke BIOS setting, kemudian tadi disebutkan konfigurasi sistem operasi, install aplikasi, dapatnya dari mana gitu, dan sebagainya. Nah, jadi ilmu pertama yang saya peroleh di IT itu sebetulnya ilmu install ulang, dan ilmu ini justru dulu menghasilkan banyak uang saku waktu saya kuliah gitu, karena waktu saya kuliah saya bantuin teman-teman saya install ulang komputernya, dan saya juga punya klien yang punya keluhan yang sama gitu, mereka nggak bisa install ulang sendiri, jadi saya kadang-kadang ditelepon suruh datang ke rumahnya terus nginstalin komputernya gitu. Nah, mungkin kalau sekarang saya udah mulai berpikir bahwa sebetulnya apa yang saya lakukan pada saat itu tuh nggak legal ya, karena namanya nginstalin software di tempat orang kan belum tentu mereka punya license yang valid gitu ya untuk dipakai di komputernya gitu. Jadi ilmu kedua yang saya pelajari setelah saya bisa nginstal ulang komputer sendiri adalah troubleshooting komputer sendiri gitu. Kadang-kadang kan kalau dulu penyakit komputer tuh sampai ada patternnya gitu, kayak misalkan kalau ada bunyi tertentu yang nandain kalau VGA-nya nggak jalan, atau memorinya nggak jalan, atau prosesornya mati gitu ya. Nah, waktu itu juga saya jadi dapat income kan, jadi kalau misalnya datang, oh komputer teman saya rusak, nggak nyala sama sekali gitu, pas saya cek ternyata power supply-nya mati, dan akhirnya saya beliin power supply-nya, dia bayar, kita cas dengan biaya servisnya gitu. Nah, kemudian lagi dari sana otomatis kan kita juga jadi tahu gimana cara ngerakit komputer gitu, karena dulu kalau misalnya kita beli ke toko, mungkin dia sudah masukkan cas dengan install dengan rakit gitu ya, tapi kalau kita beli komponen aja itu jatuhnya lebih murah, jadi kita bisa milih komponen sendiri yang kita mau. Dulu saya dapetin knowledge-nya dari langganan majalah, jadi saya tahu kalau ada teknologi misalnya motherboard terbaru apa, prosesor terbaru apa, memori terbaru apa, itu dari majalah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman saya yang minta rekomendasi ke saya mau ngerakit komputer seperti apa, dulu saya hafal gitu ya spek-speknya, kemudian saya juga bisa bantuin mereka ngerakitin, jadi cas rakitnya daripada buat ke toko komputer kan berarti buat saya juga gitu. Nah, waktu kuliah, jadi dari semester 2, karena kampus saya dekat dengan banyak toko-toko komputer di daerah Dipati Ukur itu, jadi saya juga ikut magang di salah satu toko komputer di Dipati Ukur gitu, dan saya di sana akhirnya belajar dengan teknisi-teknisi yang udah lama berpengalaman kan, mulai dari cara efektif untuk nginstal komputer, kemudian kalau misalnya kita nginstal banyak komputer nih, karena waktu itu ada project gede misalnya 30 komputer untuk warnet gitu ya, gimana cara kita bikin disk image dari satu komputer yang udah kita konfigurasi semuanya, kan kita udah install di satu komputer, udah dikonfigurasi operating systemnya, drivernya segala macem. Nah, sekarang kan ada 29 lagi nih kalau 30. Nah, jadi kita gimana bikin disk image gitu, kemudian kita copy disk image ini ke 29 komputer yang lain. Nah, jadi dari sana saya juga belajar tentang setting jaringan di warnet gitu ya. Jadi karena di warnet itu kan dulu ada istilahnya bandwidth limiter ya, jadi kita harus bisa
bisa belajar pasang proxy, kemudian juga ada captive portal. Nah, captive portal tuh fungsinya kalau misalnya kita baru pertama kali login di warnet kan, kalau kita masukin alamat website manapun, itu sebelum kita login, kita akan di-redirect dulu ke halaman login. Nah, halaman login itu disebutnya captive portal. Jadi dulu saya juga belajar gimana cara bikin captive portal pakai MikroTik sama Radius, kemudian juga setting proxy-nya tadi pakai Squid gitu ya. Jadi mau nggak mau, saya juga terekspos ke dunia itu gitu. Nah, kesimpulannya sebetulnya ilmu yang saya pelajari itu nggak ada ilmu yang saya pelajari kayak di kampus gitu. Maksudnya saya belajar dulu, baru bingung implementasinya di mana dan kapan gitu. Biasanya kalau saya belajar itu karena terpaksa gitu. Jadi ada dalam satu masa yang saya harus mengharuskan saya belajar teknologi itu, ya saya baru belajar gitu. Begitu juga dengan pemrograman kan. Kalau zaman dulu sebelum saya tahu, waktu itu masih cuman pemrograman pakai Visual Basic atau pakai Delphi. Saya udah cerita bahwa saya dulu memilih bahasa Delphi dengan alasan saya tertentu kan. Nah, selama saya belum tahu ada bahasa lain dan ada keperluan, ada teman saya minta bikinin saya program pakai bahasa itu, ya saya bikin pakai bahasa Delphi dulu gitu. Nah, ketika kita sudah punya customer dan ada permintaan dari customer untuk bikinin program, pasti kan kita juga belajar gimana cara gathering requirement, kemudian ada problem-problem yang customer keluarin atau kasih ke kita, dan kita harus solving kan. Kayak misalkan saya mau aplikasinya atau programnya nge-record inventory misalkan. Nah, kita harus pikirin tuh gimana caranya nge-record inventory-nya gitu. Jadi kita belajar lagi ngedesain database, kemudian bikin normalisasi. Itu kan bagian dari proses aja gitu. Karena untuk membuat database yang betul kan kita pasti akan belajar bagaimana caranya membuat atau mendesain yang betul gitu. Kemudian juga terus customer bilang saya maunya nanti karena ini misalkan bikin aplikasi buat restoran harus bisa ngeprint buat list order sama nanti ngeprint buat struk pembayaran gitu ya. Jadi juga kita dipaksa akhirnya belajar. Dulu karena saya pakai Java jadi belajar pakai di Java tuh ada iReport misalkan untuk bikin reporting untuk ngeprint ke printer, dan itu jadinya kepaksa. Bukan berarti saya duduk di kelas kemudian belajar teknologi itu dan nggak tahu dipakai kapan gitu. Jadi biasanya kejadiannya itu adalah ada keperluan dulu, keperluannya itu memaksa kita untuk belajar gitu. Nah, itu yang selalu saya hadapi sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi saya selalu berpikir kalau misalnya kita mengikuti tutorial-tutorial IT ya dan kita nggak pakai, itu pasti akan lupa gitu. Karena menurut saya ilmu IT itu bukan ilmu hafalan tapi ilmu praktek gitu. Jadi kita akan ingat sendirinya kalau kita sering pakai. Justru kalau kita sekarang belajar atau ikutan training gitu ya, dan kemudian kita nggak pernah pakai di lapangan sama sekali gitu ya, itu malah jadinya lupa gitu. Jadi dulu gini, perusahaan saya yang sebelumnya mau jadi Microsoft Gold Partner, ada requirement misalkan harus punya beberapa karyawannya yang certified Microsoft di bidang apa gitu ya. Nah, waktu itu kebutuhannya harus ada yang di bidang SQL Server. Dan sebagai partner biasanya mereka punya jatah gitu. Jadi mereka punya jatah 3 slot untuk sertifikasi gratis. Jadi dari perusahaan saya kan dia kasih 3 slot gratis nih ke orang-orang yang kira-kiranya kalau ngambil tes nggak akan gagal gitu. Jadi saya dikasih beberapa kali ya untuk masalah sertifikasi gratis ini gitu. Nah, termasuk salah satunya yang SQL Server itu. Saya hanya belajar SQL Server itu hanya untuk lolos tes. Tapi sehari-hari saya nggak pakai gitu. Nggak pakainya karena saya di tim UI, nggak pakai atau nggak di-link sama sekali dengan database di kantor saya sebelumnya. Jadi karena saya cuma belajar SQL Server untuk lulus tes itu aja dan nggak pakai sehari-hari di kerjaan, akhirnya lupa. Walaupun dulu misalkan waktu tesnya saya udah bisa hafal semua tipe-tipe datanya SQL Server yang optimal untuk nyimpen tipe data tertentu misalkan, kemudian query-nya, tapi kalau misalnya sekarang ditanya lagi udah lupa karena saya nggak pernah pakai gitu. Nah, gitu juga kalau misalnya kita lihat kalau bahasa pemrograman yang paling enak dipelajari yang mana gitu ya, atau enak yang dipakai yang mana gitu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya sekarang, jawaban saya akan beda-beda gitu. Karena kalau di dalam dunia fotografi itu ada ungkapan bahwa the best camera is the one that you have with you gitu. Nah, itu Chase Jarvis yang bilang kan. Jadi kamera terbaik itu adalah kamera yang ada, yang kamu pegang sekarang gitu. Karena kalau misalnya kamu punya kamera canggih tapi ditaruh di rumah kan berarti bukan kamera terbaik ya ketika kamu ketemu momen di jalan mau moto pakai apa gitu. Maka Chase Jarvis bikin statement seperti itu karena dulu dia bikin buku bahwa iPhone pun gitu ya, atau kamera handphone pun bisa dipakai buat moto gitu. Jadi kamera terbaik adalah kamera yang ada sama kamu pada saat itu gitu. Nah, di bahasa pemrograman juga saya bilang bahasa pemrograman terbaik adalah bahasa yang kamu kuasai pada saat sekarang gitu. Karena intinya kalau misalnya kita sekarang mau menguasai satu bahasa dan ada customer minta ke kita bikinin sesuatu, ya kalau kita bisa pakai itu ya bikin aja gitu. Dulu saya bisa pakai Delphi, saya bikin pakai Delphi gitu. Tapi kemudian ketika saya pindah ke bahasa Java, ketika ada customer minta ke saya bikinin program, ya saya pasti akan pakai bahasa Java karena Java adalah bahasa yang convenient atau nyaman buat saya pakai pada saat itu. Waktu perusahaan sebelumnya karena saya berkutat di teknologi Microsoft, kemudian juga saya pakai .NET gitu ya. Kalau ada yang minta tolong ke saya pada saat itu bikinin aplikasi, saya bikin dalam stack .NET gitu. Karena menurut saya itu adalah bahasa yang paling nyaman dan familiar untuk saya pada saat itu gitu. Sama dengan sekarang kalau ada yang tanya ke saya, bahasa pemrograman
pemrograman apa yang paling enak buat saya gitu, saya pasti akan jawab sekarang JavaScript atau TypeScript gitu, atau pakai Node.js stack gitu. Karena sekarang kalau misalnya kita disuruh membuat sesuatu dengan cepat, saya pasti akan jauh lebih cepat menggunakan bahasa yang pakai sekarang gitu, karena semua yang ada di komputer saya, semua toolsnya, semua coding style saya, kemudian juga stack yang saya pakai di sana udah di stacknya Node.js gitu, jadi saya udah nyaman pakai itu gitu. Dan kalau misalnya ada yang minta, saya bisa bikin apapun pakai Node.js gitu ya. Jadi kalau misalnya dikaitkan ke topik video kali ini, saya menguasai berbagai macam bahasa pemrograman itu juga nggak sengaja gitu, karena saya melamar ke perusahaan yang beda-beda, dan itu memaksa saya untuk mempelajari bahasa yang baru gitu ya. Jadi bukan berarti saya ikutan kursus itu dulu, kemudian nggak tahu dipakai kapan gitu. Menurut saya karena kapasitas otak kita tuh terbatas gitu. Jadi kita harus betul selektif mengenai mana yang mau kita pelajari gitu. Yang menurut saya sih, saran saya ya pelajari aja apa yang bakal kepake pada saat itu gitu. Tapi terkadang kita juga dihadapkan terhadap situasi di mana kita memang memerlukan tools yang tepat untuk tujuan yang tepat gitu. Misalkan kayak untuk Jetson Nano ini, untuk pengembangan AI cuman ada dua bahasa yang populer untuk dipakai, itu Python atau C++ gitu. Di Jetson Nano ini sebenarnya ada dua tipe SDK gitu. Saya udah coba sampel-sampelnya. Jadi di SDK-nya disediakan ada dua sampel, yang pertama pakai Python, yang kedua pakai C++. Kalau saya lihat dari struktur bahasa dan kemudahan pemakaian, mungkin Python lebih enak gitu dipakai untuk pemrograman di sini gitu ya. Dan itu juga jadi satu poin saya berikutnya. Nah, terkadang pemilihan bahasa pemrograman yang mau kita kuasai itu adalah dari kemudahan bahasanya, kemudian estetika bahasa. Kalau saya ada sedikit condong ke estetika bahasa, dan pendapat saya pribadi gitu ya, kalau saya tanya bahasa apa yang paling saya suka sekarang, kalau saya urutkan dari atas ke bawah gitu ya, paling suka itu di TypeScript, kemudian yang kedua itu adalah Golang, yang ketiga mungkin .NET Core, mungkin Java setelahnya. Tapi bahasa-bahasa lain menurut saya, walaupun saya pakai, tapi saya nggak terlalu suka dari sisi struktur bahasanya, toolsnya gitu, kemudian versioningnya, macam-macam lah. Karena pertimbangan untuk memilih bahasa pemrograman itu, apalagi bahasa pemrograman yang akan dikerjakan dalam satu tim ya, bukan hanya untuk individu atau sendiri, punya banyak banget checklist yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya kita memilih bahasa mana yang mau dipakai untuk tim kita gitu. Nah, seperti misalnya sekarang di zaman ini kan, sekarang zaman semua hostingnya di cloud gitu. Kalau dulu kita mungkin hostingnya pakai Lamstack, tapi sekarang kita ada banyak banget kayak cloud provider, ada yang pakai Google Cloud, ada yang pakai AWS, ada yang pakai Azure, mungkin yang versi murahnya ada yang pakai DigitalOcean. Nah, jadi kan kita sekarang harus tahu juga gimana cara mengembangkan aplikasi kita untuk cloud first gitu ya. Misalkan kalau dulu di Java terbiasa menggunakan Apache Kafka atau RabbitMQ untuk message queue, tapi begitu kita sekarang lihat di cloud, mereka sudah punya managed service yang serupa, kan setidaknya harus aware dengan teknologi yang sama di cloud-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu juga saya sih nggak sengaja belajar atau kursus untuk AWS atau Google Cloud atau Azure gitu ya. Saya belajar Azure ketika saya di kantor lama karena mereka pakai stack Microsoft. Saya belajar AWS ketika masuk ke kantor sekarang karena mereka pakai AWS gitu. Jadi nggak ada pelatihan spesifik yang saya ikuti untuk mempelajari teknologi itu gitu ya. Karena seperti saya bilang tadi, kalau saya belajar ketika saya mau pakai aja, karena kapasitas kepala kita kan terbatas gitu. Nggak bisa kita belajar semuanya dan pakai semuanya dalam waktu bersamaan kan gitu. Nah, akhir-akhir ini saya sekarang ada keperluan untuk belajar membuat cluster Kubernetes karena saya bantuin teman saya di startupnya, dan kita rencananya memang mau deploy aplikasi ini ke Kubernetes gitu. Tapi kendala saya kan kalau misalnya saya sekarang mau sewa cluster Kubernetes di cloud yang udah jadi gitu, yang production ready Kubernetes, itu paling nggak nge-charge saya sekitar $30 per bulan, karena saya harus pin 3 mesin, walaupun mesinnya misalkan pakai spek terendah, tapi kan satu mesinnya $10 per bulan. Itu pun pakai DigitalOcean ya, cloud paling murah. Nah, tapi untungnya saya nemu satu teknologi dari Canonical, dia bikin micro Kubernetes gitu. Nah, micro Kubernetes ini merupakan snap package yang kita bisa install di atas Ubuntu server, dan kita bisa setup itu sebagai production ready Kubernetes dengan cara yang nggak seribet manual kalau kita bikin Kubernetes cluster dari nol lah gitu. Nah, jadinya saya punya satu Windows machine yang saya jarang pakai karena sekarang pakai Mac. Jadi di mesin itu saya cuma install Hyper-V aja. Di Hyper-V itu saya buat 3 virtual machine pakai Ubuntu, dan nah, seperti yang tadi disebut, saya pakai micro Kubernetes untuk diinstal di atas Ubuntu server itu, dan akhirnya sekarang saya jadi punya cluster Kubernetes buat development di rumah kan. Jadi pengembangan aplikasinya saya bisa lakukan di mesin yang Mac ini, dan ketika saya mau deploy, saya tinggal deploy ke cluster Kubernetes yang saya buat di rumah ini gitu. Jadinya sebelum kita betul-betul production ready, jadi kita nggak perlu punya komitmen pembayaran apa-apa ke layanan cloud di luar gitu. Karena misalnya pengembangan aplikasinya kan juga cukup lama gitu. Jadi mungkin kalau dalam bulan-bulan awal sih, supaya kita nggak usah keluarin cost dulu, ya pakai cluster lokal dulu aja gitu. Nanti buat demo segala macam ke stakeholder kan bisa kita demokan lewat browser gitu ya, dan itu connect ke server kita yang ada di rumah gitu. Baik, nah itu tadi sedikit cerita dari saya tentang bagaimana saya mempelajari teknologi-teknologi IT sampai dengan sekarang. Dari mulai saya dulu nginstal ulang aja sampai dengan sekarang saya coba bikin cluster Kubernetes sendiri. Semuanya tidak ada yang instan, semuanya perlu proses. Dan seperti makan roti tawar kan, kita nggak bisa makan sekaligus kan, kita harus makan sepotong-sepotong gitu.
Nah, jadi tantangannya adalah coba cari kesempatan atau lowongan kerja yang membuat kita punya exposure ke berbagai macam ilmu itu gitu. Karena kalau misalnya kita hanya berkutat di situ-situ aja, kita nggak akan nambah. Itu sebabnya saya nggak pernah mau kerja di dalam stack teknologi yang sama terus gitu. Misalkan kalau saya udah 1 atau 2 tahun di satu teknologi, misalkan di Java, saya akan cari perusahaan lain yang pakai teknologi yang beda supaya saya juga belajar dan akhirnya ilmu saya juga nambah gitu. Nah, mungkin itu saja tips dari saya untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan atau ide untuk topik yang akan dibawakan berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar atau message di Instagram saya di indragunawan.com. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. I don't have to party to have fun, you see.